saat istrinya ingin memberikan ASI kepada anaknya, tiba-tiba ASI yang biasanya keluar. Di sana, Pak De Bagus cerita kepada Mas Adit dan istrinya si Lasri. Ini loh Mas, kenapa Lasri seperti ini? Karena ada yang nggak senang sama kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya wargaku? Sehat? Alhamdulillah. Hari ini gue akan bercerita tentang kisah keluarga yang istrinya mengalami kejadian mistis sampai dengan mati rasa dan tidak bisa menggerakkan semua anggota tangan dan kakinya. Untuk lebih jelasnya, begini cerita warga. Kita sebut saja Mas Adit. Mas Adit adalah seorang kepala keluarga yang memiliki istri dan 2 orang anak. Selain menjadi kepala keluarga, Mas Adit juga berprofesi nih warga sebagai penjual makanan di kantin proyek di Jakarta. Mas Adit adalah laki-laki pekerja keras dan pantang menyerah nih warga. Kenapa? Karena Mas Adit adalah satu-satunya warga yang terbilang masih muda di kampungnya yang sudah bisa dibilang mapan warga. Sudah bisa membangun rumah yang cukup besar untuk keluarganya di kampung. Singkat cerita, pada saat 2 bulan setelah kehamilan anak keduanya, tidak ada angin, tidak ada apa, tiba-tiba istrinya mendadak kakinya sakit nih warga, dan bengkak di sekitar mata kaki di sebelah kiri. Istrinya mengeluh sakit kepada suaminya Mas Adit. Kita sebut saja istrinya dengan nama Lasri. Lasri bilang ke Mas Adit, "Mas, kakiku kenapa yo Mas? Kakiku sakit iki Mas." Loh, Mas Adit bilang, "Loh, kenapa? Kenapa memang kamu dek? Kecapean kali kamu?" "Nggak tahu Mas, mungkin kali yo. Atau mungkin karena efek habis melahirkan kemarin kali ya Mas. Mungkin aja dek, coba nanti Mas belikan obat pereda nyeri ya dek." Akhirnya Mas Adit ke warung untuk membelikan obat pereda nyeri untuk istrinya. Setelah obat sudah dibeli Mas Adit di warung, pas Mas Adit sampai di rumah, istrinya mengeluh kembali dengan sakitnya nih warga. Kali ini sakitnya berjalan sampai dengan betis dan lutut kaki kirinya. Lasri bilang ke Mas Adit, Mas, kakiku sakit Mas." Terus Mas Adit bilang, "Astagfirullahaladzim, Dek, kenapa sih kamu? Ini loh Mas, kakiku tiba-tiba sakitnya sampai ke lutut. Astaga. Ya udah, ayo kita ke dokter yuk dek." Mendengar perkataan dan melihat istrinya yang kesakitan, akhirnya Mas Adit bergegas nih untuk membawa Lasri ke dokter. Dititipkanlah anaknya ke orang tuanya, yang rumahnya tidak jauh dari rumahnya Mas Adit. Akhirnya mereka dijalani warga, menelusuri jalan dan sampai ke klinik dokter di kampungnya. Mas Adit langsung isi pendaftaran dan beberapa menit kemudian dipanggil suster untuk bertemu dokter yang jaga. Dicek dengan dokter, tiba-tiba Mas Adit melihat muka dokter yang terlihat aneh, seperti muka orang yang sedikit terkejut setelah mengecek istrinya. Setelah dicek, lalu Mas Adit duduk dan dokter mulai memberikan informasi terkait pengecekannya nih warga. Dokter bilang, "Mas, ini saya sudah cek, hasilnya baik, semua dan seharusnya tidak ada keluhan dan tidak ada masalah. Mungkin si ibu atau istri Mas sedang dalam kondisi kurang istirahat setelah proses melahirkan 2 bulan lalu. Coba nanti banyak-banyak istirahat, minum air putih, makan yang teratur, dan asupan makanan buah dan sayurnya juga harus dijaga ya. Dan juga karena si ibu ini masih memberikan ASI, kemungkinan si ibu ini kurang vitamin tulang nih Mas. Nanti saya berikan resep sekalian dengan vitamin tulangnya ya Mas." Mas Adit langsung bilang, "Iya dok, tapi istri saya tidak apa-apa kan dok? Masalahnya nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba istri saya langsung sakit nih dok." Dokter langsung jawab, "Iya Mas, mudah-mudahan baik-baik saja dan sembuh setelah istirahat dan minum obatnya secara rutin ya." Lalu Mas Adit bilang, "Baik dok, terima kasih banyak ya dok." Akhirnya Mas Adit pulang dengan istrinya menuju rumah kembali. Baru sampai depan rumahnya pada saat istrinya sedang ingin turun dari motor, tiba-tiba istrinya Mas Adit terjatuh. Si Lasri terjatuh nih warga. Akhirnya Mas Adit turun dan mencoba membangunkan istrinya, lalu istrinya berkata, "Mas, kakiku kenapa ya Dio?"
kakimu kenapa dek? Ini loh mas, kakiku tiba-tiba nggak bisa aku rasain mas, yang sebelah kiri kayak mati rasa ini loh mas. Loh kok bisa? Akhirnya tanpa banyak bicara, Mas Adit gotong nih istrinya si Lasri untuk diletakkan di kasurnya. Lalu Mas Adit bilang ke istrinya, Dek, kamu istirahat ya dan tunggu dulu sebentar ya. Mas mau ke rumah ibu dulu, mau jemput anak kita dan minta bantuan. Akhirnya Mas Adit menyalakan kembali motornya dan berjalan menuju ke rumah orang tuanya. Sambil mengambil anaknya, akhirnya Mas Adit cerita nih kejadian istrinya kepada orang tuanya di sana. Setelah mendengar cerita Mas Adit, akhirnya keluarganya datang untuk menjenguk istrinya si Lasri. Mas Adit pas nyampe rumah langsung bilang, Dek, Mas datang nih dengan ibu dan bapak nih. Dibukalah pintu kamarnya. Pada saat dibuka kamarnya, terlihat istrinya Lasri sedang menangis sedih. Mas Adit langsung bilang, loh, kamu kenapa dek? Lasri yang menangis sambil sek-sekan bilang nih ke Mas Adit, Mas, kaki dan tangan kiriku nggak bisa digerakin nih kiro mas. Gimana iki mas? Aku takut loh mas. Tiba-tiba nggak bisa aku gerakin sama sekali mas. Mas Adit yang melihat istrinya akhirnya sedih dan bingung nih warga. Karena melihat kejanggalan tersebut, akhirnya keluarga Mas Adit yang melihat Lasri bilang nih ke Mas Adit, Mas, iki ada yang nggak bener loh mas. Coba kita panggil orang pinter yo. Siapa tahu bisa ngebantu istrimu. Mas Adit yang tidak percaya dengan hal-hal mistis awalnya tidak mau nih warga. Tapi karena melihat istrinya semakin parah, akhirnya mau nggak mau, ya akhirnya dipanggil itu orang pintarnya. Panggillah dan datanglah beberapa jam kemudian. Setelah datang, orang pintar itu kita sebut saja dengan nama Ki Deden. Ki Deden bilang nih, maaf ya mas, izin saya cek istrinya dan rumahnya. Mas Adit langsung bilang, iya pak, silakan dicek, mohon bantuannya ya pak. Diceklah istri dan rumahnya sambil mulutnya Ki Deden itu membaca sesuatu dan tangannya bergerak ke arah Lasri dan ke segala arah rumahnya. Setelah beberapa menit kemudian, Ki Deden langsung bilang nih ke Mas Adit warga, Mas, istrimu baik-baik aja, tapi seperti ada yang ganggu di rumah ini loh mas. Saya coba bersihin ya, mudah-mudahan bisa membantu menyembuhkan istrimu ya mas. Mas, kamu punya garam nggak mas? Kalau boleh, saya minta tolong ditaruh di mangkuk, kasih ke saya ya mas. Akhirnya, Mas Adit ambil garamnya dan berikan garamnya ke Ki Deden. Sambil berjalan, membaca doa-doa dengan melemparkan garam dari genggaman tangannya nih warga, seperti ini. Didoain, dilemparin ke sana, di sini, dilemparin sampai ke setiap sudut. Ada sekitar 1-2 jam akhirnya Ki Deden selesai. Setelah selesai, Ki Deden akhirnya pamit dan Mas Adit, istri dan anaknya tidur untuk beristirahat. Singkat cerita, pada sekitar jam 3 pagi, tiba-tiba Mas Adit mendengar suara tangisan di warga. Akhirnya terbangun dan melihat ternyata istrinya Mas Adit sedang menangis sedih. Lebih tepatnya, istrinya Mas Adit menangis ketakutan di warga. Akhirnya Mas Adit peluk dan tanya kepada istrinya, Dek, kamu kenapa? Mas, badan aku nggak bisa digerakin nih mas, nggak ada rasanya mas, tangan dan kakiku, kedua kakiku kayaknya nggak bisa gerak sama sekali, hanya tangan kananku yang bisa gerak, tapi tangan kiriku nggak bisa gerak sama sekali. Sabar ya dek, besok kita ke dokter lagi ya untuk cek kamu lagi. Mas Adit yang mendengarkan perkataan Lasri kaget dan tidak mau menunjukkan kepanikannya dengan istrinya. Akhirnya Mas Adit bilang nih ke istrinya, yang mana dek, ini yang ada rasanya, ya udah mas pijitin ya. Akhirnya dipijitin tangan dan kakinya si Lasri. Jadi Mas Adit ini mijitin istrinya sambil menahan sedih nih warga. Dipijit kakinya dan tangan istrinya sambil sedih dan berpikir, ada apa ya Allah dengan istriku. Akhirnya istrinya tertidur setelah ditenangkan oleh suaminya. Tiba azan subuh sudah berkumandang, akhirnya Mas Adit menunaikan sholatnya dan kembali tidur dengan Lasri. Paginya, setelah mereka istirahat, tiba-tiba Mas Adit mendengar anaknya yang kecil yang baru berumur 2 bulan menangis karena haus untuk minum susu. Karena tangan sebelah kiri istrinya tidak bisa digerakkan nih warga, maka Mas Adit bantu tuh anaknya untuk digendong diarahkan ke susu ibunya. Dan saat istrinya ingin memberikan ASI kepada anaknya, tiba-tiba ASI yang biasanya keluar lancar, tiba-tiba nggak bisa keluar nih warga. Mendadak tidak bisa mengeluarkan ASI sedikit pun.
Akhirnya karena anaknya sudah sangat haus nih warga, akhirnya nangis nih kejar nih warga. Mas Adit yang khawatir melihat anaknya kehausan, akhirnya memutuskan untuk segera membelikan susu formula untuk anaknya. Kira jalan tuh, dibelikanlah susunya, sampailah ke rumah. Akhirnya Mas Adit buat dan diberikan kepada anaknya. Alhamdulillah setelah anaknya selesai meminum susu formula, akhirnya tertidur pulas kembali. Akan tetapi, tiba-tiba Mas Adit melihat dan mendengar istrinya kembali menangis di warga. Istrinya menangis karena merasa kecewa karena pada saat ini Lastri tidak bisa melakukan apa-apa untuk anaknya, bahkan untuk dirinya sendiri di warga. Ditenangkanlah oleh Mas Adit dan akhirnya mereka mencari dokter lain untuk mengobati istrinya. Sebelum mereka jalan, Mas Adit juga menghubungi keluarganya untuk meminjam mobil dan meminta tolong untuk menitip dan menjaga anaknya di rumah sebentar nih warga. Karena istrinya sudah tidak bisa jalan, mau nggak mau mereka harus berjalan menggunakan mobil. Akhirnya dibawa Mas Adit menggunakan mobil ke rumah sakit. Tentunya mereka jalan menuju rumah sakit yang berbeda untuk mengobati istrinya. Pikirannya Mas Adit, mungkin dokter yang lain bisa ngobatin istrinya nih warga. Akan tetapi pada saat dicek, setelah dokter lain mengecek istrinya, jawabannya tetap sama warga. Jadi walaupun nih Mas Adit sudah pindah dokter atau pindah rumah sakit, tetap jawabannya sama. Singkat cerita, selama kurang lebih 60 hari, Mas Adit ini tuh benar-benar kerja keras di rumah dan juga kerja keras di luar untuk mencari nafkah. Dalam kurun waktu 60 hari, Mas Adit gak ada lelah-lelahnya nih warga untuk ngobatin istrinya. Mas Adit cari dokter, orang pinter, mulai dari yang di kampungnya, mulai dari yang di kota-kota, mulai di desa-desa, sampai beda-beda pulau di Kalimantan. Namun, setelah dicari-cari dokter maupun orang pintar, penyakit yang dialami istrinya tidak kunjung sembuh nih warga. Akhirnya, Mas Adit sempat lelah dan merasa pasrah dengan apa yang dialami oleh istrinya ini. Pada suatu hari ketika Mas Adit sedang berjalan pulang menuju rumahnya, tiba-tiba ada salah satu tetangganya yang menyapanya. Mas Anto adalah teman kecilnya Mas Adit yang posisinya walau dekat atau satu kampung tapi jarang bertemu karena kesibukan mereka masing-masing nih warga. Mas Anto tuh manggil Mas Adit, Mas Adit. Akhirnya Mas Adit samperin Mas Anto. Terus Mas Adit nanya nih, apa kabarnya kamu Mas? Mas Anto langsung jawab, baik Mas, kamu apa kabarnya? Alhamdulillah Mas, ya beginilah Mas. Istri anakmu sehat Mas? Anak alhamdulillah sehat Mas, tapi istriku kurang baik Mas. Mas Anto yang mendengar perkataannya Mas Adit akhirnya bilang, sing sabar ya Mas, Gusti Allah lagi baik kasih ujian ke kamu. Mas Adit langsung bilang tuh, iya Mas, bismillah semuanya baik lagi normal nantinya. Dari percakapannya Mas Adit dan Mas Anto, tiba-tiba Mas Anto ngomong sesuatu atau nanya sesuatu nih ke Mas Adit. Tapi omongannya ini membuat Mas Adit seperti bingung dan penuh banyak tanda tanya. Mas, sebenarnya aku tuh mau bilang sesuatu ke kamu, tapi aku nggak enak yo ngomongnya. Mas Adit langsung bilang, opo Mas, ngomong aja toh Mas, nggak apa-apa. Begini Mas, maaf ya kalau aku nggak sopan, tapi nggak enak lah aku ngomongnya, takut kamu tersinggung. Tersinggung apa toh Mas, kita kan sudah kenal dari kecil. Masa kamu nggak mau bilang sama aku, sama-sama tahu sifatku kan dari kecil juga. Iya juga sih, ya wes lah, koi jangan tersinggung yo. Mas, beberapa hari kapan ya? Pokoknya tuh beberapa hari yang lalu pas lewat, aku ketemu istrimu loh Mas. Tapi pas aku lihat kayak bukan istrimu loh. Maksudnya tuh, yo Mas, jangan marah yo Mas. Maaf banget aku harus sampaikan ke kamu. Jadi, pas aku mau tegur istrimu, tiba-tiba wajahnya itu pucat seram Mas. Dan seperti bukan istrimu loh. Teman yang lain juga ada yang bilang loh Mas, yang cerita ke aku ngeliat istrimu itu kayaknya beda. Awalnya aku nggak percaya, pas aku lihat sendiri ternyata benar Mas, beda mukanya Mas. Mas Adit yang bingung dan penuh tanda tanya, akhirnya tanya lagi nih ke Anto, oh Soto, kalau bukan istriku, terus siapa Tok? Ya aku koloni tiap malam. Mendengar perkataannya Mas Adit, akhirnya Mas Anto bilang, sumpah Mas, tadi kukira itu kuntilanak. Tapi karena dia masuk ke rumahmu, ya siapa lagi kalau bukan istrimu? Mas Adit langsung jawab, ah sembarangan kamu Tok, bercanda aja. Udah, aku pulang dulu. Mas Anto yang mendengar perkataannya Mas Adit tidak melanjutkan pembicaraannya dan langsung bilang, iyo Mas, maaf ya Mas Adit, jangan tersinggung. Terus Mas Adit bilang, iyo Mas, santai. Akhirnya Mas Adit jalan tuh menuju ke rumahnya.
Akan tetapi, sepanjang jalan, Mas Adit tuh sambil kepikiran tentang istrinya nih, warga. Pas sampai di rumah, akhirnya istirahat dan bertemu dengan istrinya. Karena mendengar perkataan si Mas Santo yang tadi, kali ini Mas Adit tuh melihat wajah istrinya dengan fokus nih, warga. Masih sama kok muka istriku. Akhirnya sepanjang jalan tuh Mas Adit kepikiran tuh, warga, tentang istrinya yang diomongi oleh teman-temannya. Pas sampai di rumah, akhirnya dia istirahat dan bertemu dengan istrinya. Karena perkataan si Mas Anto, kali ini Mas Adit melihat wajah istrinya dengan fokus nih. Masa iya istriku? Bukan istriku yang selama ini kulihat. Coba aku lihat deh. Pada saat Mas Adit lihat, masih sama kok muka istriku. Akan tetapi, terlihat pucat dan seperti tidak cerah mukanya nih, warga. Karena penasaran, akhirnya Mas Adit baru ingat nih. Dulu di zaman dia muda, Mas Adit tuh punya guru spiritual yang membantunya untuk menganut agama supaya lebih baik. Karena dia ingat, akhirnya datanglah beberapa hari kemudian ke tempatnya itu. Kita sebut saja dengan nama Pak D Bagus. Akhirnya Mas Adit ceritakan tuh semuanya dari awal tentang penyakit istrinya ini. Pak D Bagus yang mendengar perkataan Mas Adit akhirnya pengen ke rumah dan bertemu dengan istrinya langsung. Akhirnya dibawalah dan bertemu dengan istrinya. Setelah bertemu, Pak D Bagus hanya fokus kepada istrinya Mas Adit dan didoakan sambil tangannya diarahkan kepada si Lasri atau istrinya Mas Adit. Tiba-tiba muka istrinya yang pucat berubah drastis setelah didoakan oleh Pak D Bagus. Tiba-tiba cerah dan seperti istrinya yang sebelumnya. Walaupun belum mengikuti dengan sembuhnya tangan dan kakinya, tapi alhamdulillah nih istrinya sudah segar dan cerah kembali. Akhirnya lanjut didoakan Pak D Bagus sambil tangannya Pak D Bagus tuh ke arah tangan dan kakinya si Lasri. Didoakan dan tangan yang tadinya nggak bisa digerakkan akhirnya bisa digerakkan sedikit walaupun baru di bagian jari tangannya aja nih, warga. Singkat cerita, setelah 5-6 kali pertemuan untuk dibacakan doa oleh Pak D Bagus, akhirnya si Lasri kembali sehat dan dapat menggerakkan tangan dan kedua kakinya. Tentu dengan proses yang perlahan selama sesi pertemuannya dengan Pak D Bagus. Di sana, Pak D Bagus cerita kepada Mas Adit dan istrinya si Lasri. Ini loh Mas, kenapa Lasri seperti ini? Karena ada yang nggak senang sama kamu. Mas Adit yang kaget langsung tanya nih, maksudnya Pak D apa Pak? Maksudku itu loh, maksudnya ya, percaya nggak percaya ada orang yang sirik tentang kekayaan yang kamu dapatkan saat ini Mas. Mungkin terlihat sampai kamu sudah bisa membangun rumah yang cukup besar di kampung ini. Jadi membuat dia sirik dan gak senang sama kamu Mas. Sebenarnya yang diincar itu kamu Mas. Karena kamu kuat dan istrimu sedang dalam keadaan kosong, jadi yang tadinya diincar kamu lari ke Lasri. Sudah. Yang sudah. Yang penting istrimu sudah baik dan sehat lagi kan. Aku gak bisa sebutkan orangnya karena itu akan menimbulkan fitnah. Akan tetapi, belajar dari kejadian ini ya Mas, gak ada hal yang bisa melampaui kekuatan dari Gusti Allah. Maka dari itu, untuk menangkal itu semua, apa yang ada di luar sana, terutama yang negatif-negatif, cuma satu caranya, bertakwalah kepada Allah. Jangan tinggalin ibadahmu, sholat 5 waktu jalankan, zikir diperbanyak supaya menghindarkan kita dari pikiran yang kosong. Insya Allah Mas, aman. Bismillah pokoknya. Setelah dari kejadian itu, akhirnya istrinya kembali sehat dan normal kembali nih, warga. Akhirnya sehat, normal kembali untuk melakukan aktivitasnya. Dan Mas Adit beserta keluarga alhamdulillah aman sampai saat ini. Selesai. Gila sih ini. Mudah-mudahan gak ada warga yang mengalami kejadian ini ya. Bismillah kita selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih untuk warga yang sudah menonton video ini sampai akhir. Saya doakan semoga warga selalu dalam keadaan sehat, panjang umur, dan lancar rezekinya. Amin. Jika warga punya cerita yang ingin diceritakan, silakan WhatsApp ke nomor ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.